Negara ini nggak butuh PHP dan janji, tapi negara ini butuh harapan. Ini dia calon presiden kita. Anji atau Jering? Wah. Saya rata-rata ninggalin. Dr. Tirta Mandira Hudi. Dengar namanya tuh udah kayak ada naluri-naluri viralnya gitu loh. Kenapa sih dok? Setiap apapun yang kamu lakukan tuh selalu viral? Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalkan, saya Tirta. Cak. Jadi kalau izin menjawab pertanyaan, kalau disebut kenapa kok perbuatan yang saya lakukan viral? Nggak tahu, takdir. Soalnya saya melakukan itu dari sejak tahun 2009. Sampai sekarang? Yoi, saya jual gorengan di 2009, semua ngikutin. Saya jual power balance di 2010, semua ngikutin. Saya jualan jamonol di 2011, semua ngikutin. Saya buat cuci sepatu Susan Care, semua ngikutin. Saya jual sepatu lokal, semua ngikutin. Saya buat event lokal, semua ngikutin. Sampai akhirnya Pak Jokowi pakai jaket kolaps dari saya. Oh gitu? Wow. Itu jaketnya Pak Jokowi yang tulisannya dulu Indonesia itu. Ngikutin berarti? Bukan saya yang buat. Saya Ayo Denim NTL, Never to Levis yang buat. Sekarang terlibat Kampes sama Kaisang juga saya yang buat, cucu ya. Besok mau review si Ventela sama Kaisang sang ayam juga. Jadi intinya nggak tahu, takdir. Jadi kalau saya edukasi itu viral, takdir. Dok, ini baru pertanyaan pertama udah ngegas. Kayaknya emang nalurinya tuh ngegas terus, nggak cuma di sosmed ya? Karena di Karanganyar jarak antar rumah jauh-jauh. Jadi kita harus ngegas supaya dengar di tengah, tetangga dengar. Oh my God, gue sampai keringetan dengerin dia guys. Oke. Saya di Wisma Atlet dididik oleh Dr. Ariwin. Itu mendidik saya untuk ngegas. Desa atau mati. Itu kita harus relax, narasi positif. Makanya sekarang edukasi yang kemarin video-video saya sempat viral, akhirnya direspon oleh BNPB. Hormat Pak Doni Monardo. Sekarang 3M diganti menjadi iman, aman, imun. Iman, aman, imun. Rajin beribadah dan berdoa positif tinggi mengandalkan pada Allah Subhanahu wa taala atau sesuai kepercayaan masing-masing. Kedua, aman, lakukan 3M. Imun, menjaga nutrisi, berolahraga, bernarasi positif, positif thinking agar imun tetap kuat. Iman, aman, imun. Iman, aman, imun. Berarti kampanye udah ganti guys. Iman, aman, imun. Kalau di luar ada yang tidak bawa masker, jangan diviralin, kasih. Ini di mobil saya ada 100 masker. Jadi kalau ada orang nggak pakai masker, saya kasih aja. Bagiin. Bukan di foto. Ya enggak, jangan. Jangan jadi SJW, soal-soal SJW viral-viralan. Butuh apa sih mempermalukan orang? Kalau ada orang nggak bisa makan, dibagi. Makanya saya suka iman, aman, imun. Imun, aman, imun. Balik, iman, aman, imun. 3M. Kan belum terbiasa di campaign baru. Iya. Kenapa iman, aman, imun? Karena kalau dulu kan 3M doang. Tapi orang lupa bahwa nutrisi juga salah satu komponen penting untuk menjaga imun. Jadi kalau ada orang nggak makan, yang kita kasih. Sebenarnya simpel, berbagi kepada sesama. Oke, itu sebenarnya ya poin. Itu poinnya. Ya, jadi kalau kalian viral di Twitter buat tweet hujat rakyat, saya tantang kalian ke daerah Cilincing, Wonokromo, Gunung Kidul, Kulon Progo, coba ada orang petani di Kulon Progo atau di daerah Sambi, Boyolali, suruh pakai masker pas cangkul. Kalau kalian bisa, hebat. Kenapa emangnya? Gak susah cangkul sama masker. Sesek napas. Rata-rata kayak gitu, capek. Makanya buat kawan-kawan kalau edukasi dan bisa keluar-keluar cuma medsos doang, belum tahu lapangan dan mempermalukan orang, ayo temenin saya ke lapangan. Kalau nggak berani ya nggak usah keluar-keluar. Karena narasi tanpa tindakan itu omong kosong. Takut. Percuma. Merdeka! Ini dia calon presiden kita. Yeay! Tepuk tangan guys. Sebenarnya beneran nggak sih dok ini tuh? Saya sudah pasti kalah 2024. Kenapa? Belum aja udah pesimis. Presiden threshold nggak bisa, umur minimal 40. Masa saya harus revisi KTP dan supaya saya 40 tahun? Sekarang berapa sih 17 tahunnya dok? 29 Kak. Mujinya nggak gitu juga. Saya bumi hangus kan loh rumahnya ini. Saya lakukan, sebenarnya narasi capres itu adalah gerakan satir dan sarkasm. Ini nih yang Jadi gerakan satir dan sarkasm yang tertata. Saya sebelum buat gerakan itu konsultasi dengan 2 media ternama. Wartawannya yang sering diskus sama saya. Boleh saya sebut? Boleh. Saya diskus selalu dengan wartawan Tempo dan wartawan Detik. Oke, apa mereka bilang apa sampai dokter? Kalau kita mau ngeritik, narasi satir sarkasmnya dirapikan. Jangan hanya satir di satu sesi, tapi jadikanlah dirimu sebagai emang mewakili semua kritik. Jadi semua yang kamu alami selama 7 bulan kamu harus gerakan. Kenapa? Karena sesuatu yang aku angkat adalah Dr. Tirta mending diem aja urusi kesehatan dan tukang sepatu. Kritik dikit nggak boleh. Jering kritik, Jering nyanyi aja, nggak usah ngurusi apa. Anjing kritik nggak boleh.
Kalau semua orang ngeritik nggak boleh, di mana freedom of speech UUD pasal 28 1945, kebebasan berpendapat sampai dibuat A sampai H di amandemen keempat. Oleh karena itu, kalau seorang politisi aja boleh melakukan dalam statement apapun, contoh DPRD Tegal melakukan hajatan sunatan rame banget. Apakah harus menjadi politisi supaya kita bisa bebas berstatement? Kalau emang kayak gitu ya udah, sarkasnya kayak gini. Jadi presiden. Totalitas. Kalau mimpi halus sekalian. Nah, kalau ternyata gerakan sarkasem ini direspon positif oleh teman-teman saya di Arus Bawah, karena ternyata dia menganggap satu-satunya orang, ya bukan satu sih, salah satu dari sekian banyak orang yang bisa bersuara karena dia punya amanah follower yang banyak. Saya menyuarakan apa yang disuarakan oleh kawan-kawan saya lewat DM, foto, WhatsApp call, jadi ada bukti semua. Tapi dokter ngerasa nggak, ini kan 7 bulan jadi relawan, ngerasa useless nggak sih selama corona? Karena alhamdulillah semua perbuatan baik selalu dicatat di akhir. Tapi kan ini angkanya tetap malah naik terus. Nah, itu bukan, itu jujur kalau ada sesuatu yang akan naik, yang harus diaudit bukan relawannya, tapi pembuat kebijakannya. Nah, coba ditanyakan ke Kemenkes kok bisa naik. Oke. Udah, halo. Halo, siapa tuh? Kemenkes, Pak Terawan. Halo Pak Terawan. Halo, WhatsApp. Satu Kagama, salam Kagama. Tapi dokter ngerasa nggak sih, kalau disuruh milih jawaban ya atau tidak, kita tuh sebenarnya gagal nggak sih? Oh gagal jelas. Gagal total. Oh gagal total enggak. Kalau gagal jelas iya. Tapi malu ngakuin. Tidak mau jujur pada rakyat. Kenapa gitu dok? Pertama, di bulan Februari statement. Ada empon-empon obat corona. Corona nggak bisa masuk Indo. Makan nasi bungkus bisa menyembuhkan corona. Flu lebih bahaya dari corona. Sekarang di 2020, 130 dokter hari ini udah wafat. Itu baru dokter, belum perawat. Keselamatan dokter, APD-nya masih beli sendiri. Terus habis itu banyak rakyat nggak bisa makan. Terus habis itu banyak tetap angka positif naik, tapi angka kematian juga tinggi. Kalau positif naik, kesembuhan naik, tapi yang mati nggak ada, berarti udah bagus tuh, mulai kebal. Vaksin nggak tahu keluar kapan, ada yang bilang Desember, ada yang bilang Januari, Maret. Semua media klaim obat COVID, obat COVID, obat COVID. Terjadi perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah. Saya akui kebijakan Pak Jokowi bagus di atas. Tapi pelaksanaan sampai bawah, enggak. Artinya apa? Terjadi miskomunikasi antara pusat dan daerah. Berarti apa yang harus dievaluasi dok? Pelaksanaan COVID itu harusnya dikembalikan antara pusat ke daerah. Kan semua daerah punya anggaran APBD. Ada pelarian anggaran dari APBD ke COVID. Itu harus kita tanyakan. Penyerapannya buat apa aja? Kalau semua negara yang ngurus Pak Jokowi, oke, karena kepala negara. Tapi ada menteri dalam negeri, ada kepala daerah sampai tingkat RT dan RW. Nah, itu yang harusnya kompak. Masalahnya itu komunikasi. Semua pejabat harus menahan diri dan kompak. Melupakan kepentingan golongan. Jadi selama ini masih nggak kompak? Ya jelas nggak kompak. Sekarang kayak gini. Pak Anies PSBB. Yes. Ini. Ya, Pak Anies PSBB. Ini pusat daerah. Jawa Barat nggak diapa-apain. Ya orangnya tinggal ke Bekasi, Bandung, party. Mana sih? Oh, pantesan kemarin di Instagram dokter langsung. Saya membuktikan. Ya. Saya itu tidak, saya kemarin gerbek itu hanya edukasi. Tidak ada denda, tidak ada penutupan. Hanya membuktikan data bahwa banyak orang Jakarta itu pindah ke Jawa Barat ketika jalan PSBB. Buat party. Ya. Saya tidak mencegah si pengunjungnya kok. Ini kan tanggung jawab owner. Kamu nongkrong boleh, tapi batasi kuotanya. Itu kan tanggung jawab owner. Jadi kalau semua orang nggak bisa nahan diri, ya udah jadinya kayak gini. Contoh, Tegal malah hajatan. Hajatan dangdutan. Saya nggak salah dangdutannya, yang buat siapa hajatannya. Sementara saya buat konser nggak boleh. Kalau tahu hajatan boleh, saya buat konser tur. Soul Vacation event saya udah harus ada di 7 kota. Yang jalan cuma Jogja, nggak ada musiknya. Tapi di satu sisi ini malah hajatan. Tahu gitu saya buat dangdutan terus sama band-bandan. Jadi kebijakan setengah-setengah. Mau buka total apa tutup total setengah-setengah. Berarti terus tegas. Tegas. Berarti kita tuh sebenarnya harus gimana sih dok? Kita tuh juga bingung karena pemerintah juga Kompak, bantu sesama. bantu sesama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Syarat dan ketentuan berlaku. Hanya adil untuk ke atas. Tapi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oke. Dokter bilang ini nggak cuma soal penggunaan masker, tapi juga makan. Makanya kita bilang, kalau kalian ada orang nggak pakai masker, kasih masker. Tanya ada makan belum? Belum, kasih makan. Kamu punya 100.000 bisa beli 5 porsi warteg kok. Nasi telur lumayan. Bisa jadi nasi telur bagimu murah, tapi bagi dia bisa menghidup makan 1 hari itu. Jadi intinya tuh sekarang kita harus menerapkan sila kedua dan sila kelima.
Dari dulu bulan Maret kayak gitu. Tapi karena semua orang masih nggak bisa nahan diri, ya wes. Ini pilkada tetap jalan. Ya saya pengen ngadilan juga. Kalau pilkada jalan, bal-balan juga jalan dong. Liga 1, Liga 2. Berarti nggak fair dong, Dok. Ya nggak fair lah. Liverpool udah main juara sampai IPL. Masa sini nggak main-main? Berarti dokter tidak setuju pilkada ini tetap jalan, walaupun itu sebenarnya sudah diundur. Karena urgensinya di mana? Tapi kalau dipaksakan jalan, oke. Tapi adil, bal-balan juga jalan. Jadi jalan satu jalan semua. Loh, iya, Stop satu stop semua. Kan ada kampanye. Yes. Masa kampanyenya digital? Nah, makanya saya bilang kan, kalau pilkada tetap jalan, buat seluruh calon-calon kepala daerah, daripada kampanye, uangnya habis buat bagi brosur, tolong uangnya beli pakai masker aja. Nggak apa-apa, masker sablon, pilih ini nggak apa-apa, penting bagi masker buat rakyat. Itu lebih bermanfaat. Prediksi Dokter Tirta, kapan sih dok sebenarnya ini mulai bisa berangsur-angsur membaik gitu? Karena kan banyak yang bilang prediksi ini akhir tahun udah membaik kok, tapi kenyataannya bulan September aja malah kita mundur ke belakang. Kalau menurut saya nggak tahu di kapan berakhir. Bukan dukun saya. Sampai tahun depan akan masih seperti ini nggak sih? Katanya sih gosipnya akan berakhir kalau ini udah ada vaksinnya. Oh ya? Tapi pertanyaannya, sampai vaksinnya itu ada, kita suruh ngapain? Suruh 3M, oke 3M, saya lakuin. Emang vaksin akan bekerja dok? Cuma mencegah. Mencegah membuat tentara kita lebih kuat. Karena kan vaksin itu berisi virus COVID yang udah digebukin, udah lemah. Jadi dimasukin ke kita. Biar antibodi kita terangsang untuk membentuk antibodi alami terhadap virus COVID-19. Mencegah, bukan obat. Nah, jadi begitu ada vaksin, belum tentu juga ini akan berakhir semuanya dong? Ya belum, karena vaksin itu kan Alisir aja? vaksin itu salah satu komponen untuk menimbulkan herd immunity. Gitu. Herd immunity kan komponennya ada dua, vaksin sama natural infeksi. Nah vaksin itu dihadapkan kayak gitu. Cuman sampai vaksin ada kita harus ngapain? 3M doang. Nah yang nggak bisa makan suruh ngapa? Makanya saya setuju strategi yang baru, imun aman imun. Imun aman, imun Apa tadi? imun iman aman. Imun, iman, aman. Oke, itu campaign baru guys. Dok, pesan dong untuk kita semuanya. Kita harus ngapain sih sebenarnya sekarang ini? Buat kalian, ketika sebuah sistem ada yang tidak benar, dan kalian terjebak dari sistem, bantulah sesama. Ini saatnya rakyat bergerak untuk sesama rakyat. Kita dulu bisa mengusir penjajah karena pidatonya Bung Tomo di Surabaya. Dari bambu runcing bisa ngelawan tank. Gimana ceritanya itu? Kalau nggak di Surabaya doang. Harusnya hal itu kita bisa maksimalkan yang lain. Kalau mau edukasi, bawalah masker itu yang mampu lebih dari satu. Jadi kalau ada orang nggak pakai masker, kasih. Kalau orang ada nggak makan, kasih. Terserah mereka mau manfaati buat apa, yang penting sebar kebaikan. Berarti dokter nggak setuju dong sama pergub kalau nggak pakai masker didenda, disuruh nyapu, itu gimana? Denda kalau ada duitnya bayar nggak apa-apa. Kalau nggak bisa bayar kan di penjara. Disuruh nyapu dok gimana? Setuju nggak? Ya kalau saya daripada represif, denda itu efektif kalau diterapkan di Maret April. Oke, kalau sekarang udah nggak working well. Emang mau Pak Yasona bilang penjara udah penuh. Emang nanti penjara mau penuh dengan UU ITE, pelanggaran UU ITE sama masker? Repot dong. Kalau saya sih lebih baik konsisten. Kalau kita tahu rakyat kita nggak pakai masker, kasih dong, gratis. Kalau nggak ada duit, suruh beli sendiri, orang nggak punya makan, mau beli pakai apa? Nyolong masa? Nanti masker dicolong dong. Oke, jadi intinya adalah di kondisi kayak gini kita harus saling bantu. Saling bantu udah. Dan campaign terbaru dari Dokter Tirta, imun, aman. Ini ada di ACC sama BNPB, ganti kan udah saya upload. Iman, aman, imun. Iman, aman, imun. Iman itu ya kalau karena kita ketuhanannya Maha Esa, ya kita berdoa dan percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Atau sesuai dengan percaya masing-masing. Aman, lakukan 3M. Terus 3M ya kan, 3M yang di sini maksudnya masker, mencuci tangan, jaga jarak. Kalau jaga jarak susah, udah yang penting maskeran lah. Terus yang terakhir, imun, bernarasi positif, rajin olahraga, makan makanan nutrisi bergizi. Baca-baca yang positif. Jangan dok. Iyalah, masa lihat foto kuburan mulu? Pusing nggak kalau lihat foto kuburan mulu? Sumpah nih nyindir gue sih dokter. Oke, abis ini gue hapus deh. Cia. Sekarat udah. Siap dok, siap. Oke, harus berarti aku harus liputan yang positif-positif dong ya dok? Iyalah, narasi positif. Tirulah media Malaysia dan media di Jepang dan media di Cina yang mengangkat mengenai perjuangan masyarakat dalam mengatasi pandemi. Dengan begitu akan menimbulkan hope, karena negara ini butuh hope. Negara ini nggak butuh PHP dan janji, tapi negara ini butuh harapan. Oke
dokter. Kayak udah banyak yang lebar kelihatin ini kayak udah lama banget. Sekarang aku mau ini dok. Mau dokter milih this or that. Jadi ini kayak ice breaking. Tapi harus jawab cepat, Oh, iya, dokter ayo. Tirta. Gas, ayo. Gas kan ya? Ya. Aku tak Kamu dulu. kok nggak pakai sepatu lokal? Loh, kok DC aku nggak kompas? Salah, itu Converse. Gue dimarahin gara-gara pakai Converse. Katanya media, presenter, harusnya kamu beri contoh untuk meningkatkan UMKM lokal. Ini off the record aja. Nggak bisa, pakai sepatu lokal. Kalau sampai Dana di Instagram nggak pakai sepatu lokal, kita report Instagramnya. Berarti Kompas habis ini harus nge-endorse gue dong, dok. Kompas udah nggak butuh endorse. Oh, nggak butuh. Nggak butuh. Berarti apa dong? Beli sendiri dong, kata presenter carinya endorsean di mana nih? Pergi tadi bang. Gue udah sign off aja deh lah. Ready ya dok? Ini ice breaking buat dokter Tirta buat jawab this or that, tapi harus cepet. Ngejawabnya nggak boleh mikir ya dok ya. Dokter atau wirausahawan? Wah jelas dokter. Lah kenapa? Nah kan saya sampai sekarang ada nama DR ya. Toko-tokonya. Ya nggak mau, uangnya dari sana, enak. Cuman kan gelarnya keren, Oh, udah keren dokter. ada gelar. Oh, tapi duitnya dari Nah kan kita jelas, Indonesia kan suka gelar. Calon mertua lebih suka cowok bergelar. pemilu lanjut atau ditunda? Udah. Boleh lanjut kalau bagi makanan sama master. Semoga ini didengar sama Iya, calon-calon calon-calon pimpinan lah. daerah ya. Giring Ganesa atau Aldi Taher? Adi Tahir. Saya, loh, ngaji loh. Oh, level Giring Ganesa enggak? Loh tetap ngaji loh. Ayo. Loh, sedua-duanya kampanye. Hmm. Tapi satunya udah lolos dari kanker. Oke. Nyaris mati, hidup lagi. Hmm. Ngaji. Dengan cara viral-viralnya, tetap saya memandang yang satu ngaji di depan umum menurut saya udah bagus itu. Oh, berarti pencitraan itu penting. Loh penting, itu bagus loh. Saya kalau disuruh milih, saya milih Aldi Tahir. Oh, gitu. Ngaji loh. Ya setelah itu, tapi at least ngaji, ngajarin orang, penasaran. Yang satu kan nyalon udah pernah kalah. Sama aku kalah paling. Sebelum lawan Aldi Tahir, lawan saya dulu aja Mas Giri. Oke, next. Kompas atau Campus? Oh jelas kampus. Campus apa Campus? Kampus. Campus. Salah guys. Oke, Campus. Kenapa? Perjuangan grassroots yang punya itu Satpam. Saya masukin ke podcast, yang punya itu Satpam di tahun 2018 di sebuah gudang di Surabaya. Dia dulu dari cangkruk menjualkan konsep sampai sekarang punya cash 4M. Satpam dia. Sumpah. Satpam dia. Dia Satpam. banget, dong. Perjuangan Iya, grassroots. nih. Kampus itu contoh perjuangan grassroots dan arus bawah yang punya impian. Satpam cuma pengen kaya, dia buat mock up sepatu belajar sendiri dari Adobe. Berarti bener-bener struggle dari nol banget No, ya. minus. Orang dari cangkruk buat mock up, dia baru dapat pabrik di bulan keempat setelah viral. Berarti abis ini aku harus beli Campus dong. Oh, dia itu salah satu pencitraan paling bagus tuh. Satpam. Itu dokter yang membimbing. Ada 3 orang sih bimbing. Saya, Iser, Mas Azam. Oh, sampai akhirnya Saya gojlok aja, kamu jangan jadi orang munafik. Kalau kamu emang pengen cari cuan, bilang aja emang cari cuan. Nggak usah sok-sokan mewakili rakyat, tapi juga ujungnya cari cuan. Nggak usah jadi orang munafik. Lebih baik jujur, tapi dihujat daripada dipuji orang munafik. Tirta untuk 2024. Nggak usah, 2029 aja. Saya ganti hashtag ya. Oh, di bio-nya sekarang lagi hilang sih, Dok. Hah? Oh, nanti diganti ya. Ganti. Oke, next. Ditinggalkan atau meninggalkan? Tinggalkan. Kok gitu? Sakit tahu ditinggalin. Saya rata-rata ninggalin untuk move on. Kenapa? Hah? Ya nggak tahu kan suruh milih, mana sih? Saya lempar kolam di samping. Katanya suruh milih. Oh, dari tadi dimarahin. Kritik atau ngegas? Ya jelas ngegas lah. Iyalah, Tirta gimana sih? Ngapa sih? Kenapa ada ereking kok? Motor saya ereking kok saya nggak ngegas? Katanya presiden harus naiknya ereking. Ereking lah. Belum pernah ada presiden di Indonesia naik 2 tak. PSBB atau new normal? Apa? PSBB atau new normal? PSBB atau new normal? Tanyanya sekarang. Iya. Sekarang. Sekarang. True normal aja udah. Normal aja udah. Nggak usah ada new normal, nggak usah ada PSBB. Orang udah telat. Normal aja. Normal aja udah. Soalnya udah telat. Udah telat. Mau ngapain? Berarti. Ya udah, los kemauan. Soalnya udah telat. Mau ngapain? Orang udah sampai Papua virusnya. Masa di lockdown semua kotanya? Mumet Pak Jokowi lockdown semua provinsi. Oke. Normal. Normal aja udah, orang udah telat. 2 lagi, Dok. Herd immunity atau vaksin massal? Vaksin massal. Masa negara yang didit. Lah jare iki wis herd immunity. Nah, vaksin massal tuh sehat dan immunity. Gimana sih? Kamu tuh loh, dengerin dong. Terakhir.
Anji atau Jering? Wah, Nggak bisa milih. dua-duanya sahabat saya. Saya nggak mau. Nggak bisa milih, guys. Susah. Siapa? Anji kan saya, Jering kan saya. Nggak bisa milih saya. Wah, payah nih, kan suruh milih satu. Wah, nggak bisa. Dua-duanya kan saya. Ya kalau suruh milih, Hah? sa- saya lebih akrab sama, saya lebih kenal Jering duluan. Karena toko saya di Bali. Oh, Tapi dua-duanya sahabat saya. dua-duanya tapi berteman baik. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jering gimana sekarang, Dok? Baik kok. Emang sebelum dia dijemput polisi, nelpon saya dulu. Oh. Saya mau dijemput nih dok, semangat. Itu selama ini kalian tuh acting, kita dikerjain. Kita kan menarasikan sesuatu yang beda cuma dua. Soal kacung itu doang. Kalau saya narasinya tuh pelan-pelan, dia straight to the point, hajar pakai emosional. Oh, jadi kayak lebih ke bahasanya dia aja ya? Ya kan anak jalan, dia kan orang jalan. Orang jalan kan, saya kan seperti jalan cuma setengah tahun, dia kan di jalan terus. Wajar kalau dia bahasanya kayak gitu. Tapi kan yang dikatain Jering sesuai. Indonesia tuh rapid, sekarang rapid nggak dipakai kan? Mampus. Oke, terima kasih banyak Dokter Tirta. Bye.